ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا. صدق الله العظيم. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah banyak memberikan anugerah dan nikmat kepada kita semua, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat akal, sehat pikiran, sehat perasaan, sehingga ini semua menjadi modal untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Bahkan sesuai dengan kajian malam ini, insya Allah kita kajian temanya sih akidah akhlak, tetapi poinnya adalah perintah berzikir dan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan membahas perintah berzikir dan bersyukur. Itu termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga termasuk akidah. Jadi akidah plus kalimah. Mudah-mudahan malam ini kita akan menambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat buat kita di dunia sekarang dan membawa hasil kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita curahkan terhadap junjungan alam, ya, panutan alam, kekasih Allah, kekasih kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa mahabbah dan cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan taklim malam ini kita akan mengungkap salah satu ayat yang sesuai dengan tema tadi, yaitu perintah berzikir dan bersyukur. Ini materinya akidah dan akhlak.
Secara akidah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah telah memberikan betapa banyaknya nikmat, betapa banyaknya pertolongan. Jadi anugerah, nikmat dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita adalah sangat tidak bisa kita hitung. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini sangat populer. Seandainya kalian disuruh menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak sanggup menghitungnya, saking banyaknya. Ini terlebih sekarang adalah momennya nikmat yang sangat kita kenal, yang sangat urgen, yakni nikmat kemerdekaan. Tapi kalau kita ingat supaya ingat kepada Allah, ingat kepada Allah sebelum kemerdekaan ini, apakah gratis Allah berikan begitu saja, atau ada perjuangan-perjuangan, atau ada pengorbanan-pengorbanan? Kabarnya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mayoritas adalah Muslim sejak zaman dulu, dan tokoh-tokohnya atau katakanlah yang motivatornya adalah ulama, pejuang ulama atau ulama pejuang. Ini mereka yang mengenal Al-Quran, yang sangat paham Al-Quran, walaupun pada saat itu sulit untuk menjelaskan Al-Quran dan sangat dimusuhi oleh penjajah. Begitu datang penjajah, nggak boleh ngaji seperti kita ini, nggak boleh. Dan kalau mau baca Quran silakan, kalau mau baca Barzanji, marhaban silakan, tetapi jangan coba-coba dilepas dijelaskan. Kalau ada yang mengupas mau menjelaskan, siapa tuh ulamanya? Ditarik tuh ulama, disiksa, dibuang, bahkan dibunuh. Sehingga kita mengenal dari zaman dulu ya, karena 3 abad setengah ditambah 3 tahun setengah, katakanlah menjalani 4 abad. Ini secara akidah kalau sesuatu yang mustahil. Apalagi yang menjajah itu adalah punya perlengkapan alat-alat yang canggih-canggih. Sedangkan bangsa kita, bangsa Indonesia, ulama-ulama kita adalah mengandalkannya alat-alat yang sangat sederhana dan doa-doa yang mendekatkan diri kepada Allah, zikir yang banyak. Jadi zikir dan doa ini sangat penting. Ya, ketika zikir dan doa ini adalah kita bahas, kita ungkapkan, kita laksanakan, kemudian sukses berhasil, maka perlu bersyukur. Jadi betapa banyaknya pengorbanan dari bangsa kita yang selama kurang lebih 3 abad setengah menjalani 4 abad. Katakan para alim ulamanya ada berapa ribu yang gugur di medan juang. Belum santri-santri, belum lagi jamaah-jamaah majelis taklim, belum lagi para organisator, tokoh-tokoh organisasi dan katakanlah anggota organisasi, belum harta kekayaan, belum prajurit. Coba berapa banyak yang dikorbankan untuk merebut kemerdekaan, tidak boleh dijajah kita. Hakim daulatan ibu, tegakkan kedaulatan di hakim. Nah,
setelah hatimu ada daulah, maka jangan diam kita. Mantro amin kumuntar balik wajib jadi. Maka diwajibkan merubah dengan kekuatan, dengan visi seadanya. Tetapi kemenangan ada di tangan Allah. Tawakal ala Allah. Sebab Allah menyatakan intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Ini janji Allah. Wa tsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan status dan kedudukanmu. Kalau kita sebagai musyrik tidak akan berubah kalau kita menolong agama Allah. Nah, makunya apa? Seorang ulama tentu ulama ilmunya yang dikorbankan atau yang dijadikan modal berjuang. Seorang prajurit apa mantunya? Seorang katakanlah pegulat bagaimana? Seorang pembuat persenjataan bagaimana dia? Harus berjuang. Nilai kalimatnya untuk menegakkan kalimat itu tidak sebentar. Katakanlah menjalani 4 abad. Rasulullah pun adalah pertama di Mekah, kemudian berjuang di Mekah untuk katakanlah mendakwakan kalimat thayyibah la ilaha illallah saja. Ya, belasan tahun itu tidak mudah, tidak semua orang dapat. Keluarganya saja tidak mudah. Abu Jahal mamanya enggak bisa masuk Islam. Tetapi terus Rasulullah berjuang. Rasulullah sangat cinta terhadap tanah suci Mekah. Enggak ada tanah suci atau tanah yang paling hebat di muka bumi ini kecuali Mekah. Maka Rasulullah sangat sayang. Tetapi Rasulullah harus hijrah. Karena tantangan dan rintangan yang luar biasa terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap umat-umat yang memeluk Islam. Maka konsep iman yang mantap hijrah. Lalu jihad fisabilillah yang paling umat muslim. Kita sekalian jadikan ini antara perjuangan Rasulullah. Tetapi bagaimana janji Allah tadi dan Rasulullah yang sudah. Kadang sahabat berpikir, maka Rasulullah mana pertolongan Allah? Bukan Allah sudah janji. Maka Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, terbukalah kota Mekah untuk menerima Islam. Kafir Quraisy yang tadinya berat, termasuk Abu Sufyan yang sangat memusuhi Rasulullah, terbuka untuk memeluk Islam. Yang tadinya satu orang juga umpet-umpetan, tetapi setelah terbuka utuh Makkah, karena dampak positif dari perjanjian Hudaybiyah, maka bukan satu orang. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dulu, wafat dan kemenangan. Jadi kalau ada surah An-Nasr ini bicara soal pertolongan, surah Al-Fatah bicara soal kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan engkau Muhammad melihat manusia itu masuk Islam. Afwajan fi dinillahi afwajan, masuk agama Allah berbondong-bondong. Tadinya 1 orang umat, 2 orang umat disiksa, terus akhirnya sampai terjadinya hijrah beberapa kali. Nah, tetapi setelah terbuka, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, sukses dan berhasil, Mekah bisa dikuasai. Kemudian di atas Ka'bah itu ada patung-patung berhala-berhala digempur oleh Bilal bin Rabah. Di dalamnya ada Lata, Uzza, Hubal, Manat, itu dianggap gembong-gembong gembong-gembong tape kongkol, bahasa kita tape singkong, yang berhala gempur untuk kembali kepada tauhid. Yang tadinya mereka bertuhan kepada selain Allah, musyrik namanya, sampai
diperintahkan. Fasabbih, zikir, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan segala macam peralatan yang sangat sederhana, tetapi bisa melawan yang sangat canggih. Indonesia harus subhanallah. Melawan pakai bambu runcing, pakai golok, yang pakai batu, pakai serpetan, pakai yang begitu. Mana bisa menang ratusan tahun, belum berpecah belah melulu. Yang satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu partai dengan partai yang lain, satu ormas dengan ormas yang lain, mungkin belum bersatu. Bagaimana caranya untuk supaya memenangkan perjuangan dan bisa merebut kemerdekaan? Maka Allah menolong. Hantam Hiroshima dan Nagasaki. Bukan orang Indonesia yang menghantam Hiroshima dan Nagasaki, tetapi sekutu tentara sekutu ambil kesempatan di situ. Baru ada diproklamirkan proklamasi kemerdekaan. Kita tidak berjuang untuk merebut, tetapi mengisi. Sekarang dengan apa kita isi? Kata Allah, zikir. Ingat bagaimana itu perjuangan bangsa Indonesia para pahlawan. Siapa yang dikatakan Teguh Umar, yang itu kemudian ada Tengku Ciptiro, kemudian ada yang namanya Kiai Mojo, ada yang namanya Pangeran Imam Bojo, Pangeran Diponegoro itu. Pangeran Diponegoro ada nyanyiannya ya Pak. Pangeran Diponegoro yang tersohor mati di dalam penjara, matinya di dalam penjara. 1000 berapa itu ya? Tahun perjuangan ketika Imam Bonjol, Diponegoro, matinya di dalam penjara, bukan di atas kasur, bukan di tempat jaminan. Sekarang mereka yang korban habis-habisan, mau apa kita? Mengisi kemerdekaan dengan dangdutan, dengan tari-tarian, dengan mabuk-mabukan, dengan zina, dengan judi koprok, judi jewer. Katanya ini mengisi kemerdekaan, apa itu? Mengisi kemerdekaan, hura-hura apa begitu? Coba saksikan. Padahal mereka bagaimana waktu itu? Kalau nggak ada pengajian, kalau nggak ada pembinaan, itu mereka kaderisasi, training dan organisasi, ada basic training, mental training, advanced training, ya. Kemudian mujahidawan, itu mereka semua para organisator lalu bergerak bersatu padu untuk merebut kemerdekaan. Banyak pengorbanan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi sampai begitu. Sekarang bagaimana bangsa kita, generasi kita mengisi kemerdekaan dengan apa? Apakah mengisi zikir atau syukur itu? Fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikan Allah, Maha Suci Allah. Walaupun kita ada banyak kekurangan waktu itu, tetap tidak boleh. Mana pertolongan Allah lambat? Tidak boleh begitu. Misalnya Rasulullah, kau lambat pertolongan Allah atau sahabat, tidak boleh begitu. Sengaja Allah ulur supaya kita makin eksis, makin tampil, makin bersinergis sesama kita. Mari kita tolong menolong, buktikan. Mari kita berzikir, buktikan. Mari kita saling membantu, saling mendidik, saling mengarahkan, saling ukhuwah Islamiyahnya, buktikan. Suka. Oleh karena itu, fasabbih, sucikan Allah, Allah sucikan dari berbagai macam. Jangan dikatakan Allah kurang serius, Allah kurang waspada, Allah kurang sayang, Allah kurang mampu, Allah kurang. Tidak boleh itu. Sebab subhanallah itu munazzahun an kulli naqsin, adalah sifat suci atas segala kekurangan. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbnya, seperti kita begitu dibom. Alhamdulillah. Kita nggak bisa datang ke Jepang menghantam Jepang, tetapi yang ngebom itu bukan kita, tetapi keuntungan buat kita umat Islam. Itu pertolongan Allah. Kalau kita syukur, kalau kita zikir, inilah pertolongan Allah. Yang tadi katakan, inna suluh yang sungguh ada jalan.
sakit agama dan menjadi bangsa Indonesia. Tetapi sekarang jangan dikajikan lagi ke Cina. Kita sekarang sudah merdeka, mau mengisi seperti apa? Apakah mau dikasihkan lagi? Diundang orang asing ke kita. Lalu silahkan mau bangun apa, mau seperti apa, mau melakukan apa di Indonesia ini yang sudah capek-capek ya menjalani 4 abad ini untuk menang atau untuk merebut kembali kemerdekaan dan perintah Allah itu. Lalu sekarang mau silakan datang ke sini mau apa? Walaupun penjajahan itu tidak mesti penjajahan seperti frontal pakai alat-alat canggih, tetapi Ghazwul Fikri perang bersyarat kita terasa sama orang-orang alim, sama orang-orang yang intelektual, sama orang-orang yang idealis. Terasa ini adalah sudah kurang aman negara. Sholat boleh, ngaji boleh, ya berdemokrasi. Coba yang disebutkan demokrasi itu apa kalau begini? Apa sebenarnya Islam itu demokrasi bicaranya? Jadi kita ini sebenarnya sekarang apakah mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kehendak para pahlawan kita, para syuhada kita, atau kita sekarang justru poya-poya, ongkang-ongkang mengisi kemerdekaan yang bebas berbuat zina, bebas berbuat racun, bebas judi, bebas mabuk, bebas narkoba, bebas segala macam, menjadi surga buat orang-orang kafir. Mungkin kita kalau begitu kita khianat namanya kepada para pahlawan kita. Menangis mereka seandainya mereka hidup lagi. Ini bacaan saya atau penglihatan saya, tapi kalau bapak-bapak mungkin cara pandangnya berbeda. Nah, coba bagaimana kata Al-Quran? Fadkuruni adkurkum. Di sini tafsirnya fadkuruni bitta'ah. Ingat kalian kepadaku dengan taat. Ini tafsir Ibnu Mas'ud yang Ibnu Abbas yang menafsirkan. Ketika ayat ini adalah turun, tafsirnya udkuruni bitta'ah, taati aku dengan cara taat kepada Allah. Ya paling tidak coba terapkan sholatnya, berjamaahnya, zikirnya, doanya. Maka Rasulullah itu sangat banyak zikir mendekatkan ayat ini, ayat yang sudah mendekati akhir Rasulullah Bapak. Sudah sempurna Rasul ditolong, umat orang-orang kafir masuk Islam, gak ada tantangan lagi, gak ada rintangan lagi. Abu Sufyan dan dia kerokannya masuk Islam, bahkan siapa yang ingin aman masuk ke rumah Abu Sufyan, siapa yang ingin aman masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, ini luar biasa nyamannya kalau sudah itu. Lalu pada masuk Rasulullah tinggal tasbih subhanallah, alhamdulillah, berhasil walaupun capek. Wastaghfiru istighfar. Kenapa istighfar? Mungkin waktu itu ada dalam hati. Maka Rasulullah kata pertolongan Allah datang, pelambat. Udah sampai perang-perang ini tidak selalu menang. Ada yang namanya perang apa yang kalah di perang Uhud ya. Katanya itu pertolongan Allah mana? Itu kan ada pelanggaran, melanggar wilayah. Diingatkan kalau orang melanggar sama Allah di tes. Sehingga orang mungkin secara akidah ada perubahan. Oh kalau begini bagaimana? Nah ini mungkin ada orang yang aslinya munafik, tidak mudah untuk diajak berperang karena merasa bahwa pertempurannya tidak selalu menang. Padahal itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tadi udhkuruni bitta'ah adzkurkum bil maghfirah, bimaghfirah. Ingat kalian, zikir kalian dengan apa itu kepada Allah dengan bentuknya taat, isinya ketaatan semua. Nanti Allah akan memberikan ampunan. Jadi ampunan itu dengan taat. Bisa zikir kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
bukan maghrib, bukan subuh, misalnya zuhur, asar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang aslinya. Ya kalau sekarang dicampur aja pakai yuji wa yuji enggak apa-apa. Tetapi kalau orang yang orientasinya hadis tok, nah ini harus sahih, harus apa, kita dikritisi. Gitu. Kita tidak terlalu apa itu kencangnya untuk mengkritisi. Nah, janjinya begitu. Kalau kalian ingat kepadaku, sadar kepadaku, bertasbih kepadaku, bertahmid kepadaku, kemudian bertakbir kepadaku, istighfar kepadaku, tahlil kepadaku, istirja, apalagi istighfar, semua hauqala hasbala dibaca lillahi ta'ala, maka maghfirah yang akan datang, ampunan dari Allah. Dan kita tiap bulan Ramadan, Allahumma apa sih? Inna nas'aluka al-huda wa apa? Kalau bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya kan? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ridhoka, keridhoanmu, ridho dulu yang diminta. Wal jannah, baru surga. Jadi jangan dibalik. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ridho, tidak. Ridho dulu, kalau Allah ridho, mau apa? Mau masuk surga, surga mana? Surga tukang sholat, surga musalli, surga tukang zakat, surga tukang ibadah haji, umroh, surganya orang ahli saum, yang surga rayyan. Mau surga apa? Surganya marmar nahi munkar, surganya mujahid. Silakan. Atau mau masuk semua pintu surga seperti yang bakar titiknya kata Rasul. Mau pintu mana? Karena dia adalah lengkap sekali amal apa. Pagi-pagi ditanya, siapa yang pagi hari ini sudah sedekah? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasul. Siapa yang pagi-pagi hari ini yang sudah mengantar mayat, misalnya ke kuburannya? Saya ya Rasul. Siapa yang pagi hari ini selalu habis deh. Jadi bapak-bapak mohon maaf, saya nggak beri kesempatan kali ya, nggak beri kesempatan tanya jawab, kan dari limit waktu kita sangat singkat. Sementara saya mendorong supaya kita semangat, artinya zikir dan syukur. Lain syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini, bukan maksiat. Enggak boleh maksiat sekarang mensyukuri misi kemerdekaan, pasti Allah tambah. Jangan sampai kita sekarang jangan lagi diusir umat Islam, bukan lagi diusir tetapi tidak Islam lagi, karena kita sudah dipegang oleh orang-orang komunis. Tahun bila subhanahu wa ta'ala. Para pemimpin bila itu walidaya.